Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kembali mendapatkan kiriman dari subscriber, dan ini adalah adaptor power supply untuk TV Sony. Sebagaimana informasi yang saya terima dari subscriber saya, bahwasanya untuk adaptor Sony ini mati, teman-teman. Untuk spesifikasi detailnya, di sini terdapat sebuah label seperti ini. Nah, di situ terlihat Sony 19,5 volt, dan untuk ampernya tertulis 6,2 ampere, 120,9 watt. Selanjutnya, untuk memastikan bahwasannya untuk adaptor ini mati, coba kita lakukan pengukuran tegangan di outputnya. Apakah benar untuk adaptor ini benar-benar mati? Coba kita colokkan untuk adaptornya, dan langsung kita ukur untuk outputnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk adaptor ini memang mati ya teman-teman. Untuk outputnya tidak terukur adanya output tegangan. Bagaimana solusi perbaikannya? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Seperti biasa, sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan, di sini kita lakukan pengecekan secara fisik terlebih dahulu. Untuk casingnya seperti ini teman-teman, dan nampaknya subscriber saya tersebut sudah berusaha melakukan usaha perbaikan. Nah, seperti ini, tapi nampaknya gagal. Selanjutnya untuk adaptor ini dikirim ke saya, dan kita bongkar untuk adaptornya. Kita lihat untuk jenis kerusakannya itu seperti apa. Lanjut. Dan inilah daleman dari adaptor Sony tersebut setelah saya keluarkan dari casingnya. Seperti biasa, langkah baiknya sebelum kita melakukan langkah-langkah perbaikan, di sini coba kita pelajari terlebih dahulu bagaimana skema dan cara kerja dari power supply ini. Di power supply ini terdapat sebuah fuse. Ini teman-teman, ini adalah fuse. Selanjutnya 220 setelah melalui fuse ini akan masuk ke filter-filternya ini, dan kemudian masuk ke dioda. Di sini ada sebuah dioda. Selanjutnya untuk tegangan 220 volt AC itu dirubah menjadi tegangan DC dan di up menjadi 300 volt, yang kemudian masuk ke elko utama. Setelah elko utama ini, kemudian 300 volt tersebut pun dicabang ke IC PWM. Di sini untuk IC PWM-nya di bawah mungkin ya. Nah, ini adalah IC PWM yang kemudian membangkitkan sinyal-sinyal PWM. Oh iya teman-teman, ternyata di IC ini saya melihat seperti ini teman-teman. Untuk IC PWM-nya pecah. Nah, seperti ini. Ya, coba kita pelajari terlebih dahulu. Untuk IC PWM ini setelah mengeluarkan sinyal-sinyal PWM, kemudian untuk ngedrive MOSFET yang di sini, ini ada MOSFET yang kemudian memberikan sinyal-sinyal PWM ke trafo utamanya, yang kemudian mengeluarkan outputnya yang disearahkan oleh sebuah dioda. Sini adalah dioda teman-teman, dan difilter oleh elko-elkonya. Kurang lebih seperti itu untuk skemanya. Dan di awal saya melihat ini teman-teman, akan saya selidiki terlebih dahulu untuk tipe IC-nya itu apa, karena memang kondisinya tuh pecah seperti itu teman-teman. Setelah menemukan titik terang, kembali akan saya share teman-teman. Lanjut. Oke teman-teman, dari sekian lamanya proses, di sini ada beberapa komponen yang saya temukan itu rusak teman-teman. Untuk komponen yang rusak tuh ini, saya menemukan ada 3 buah komponen yang rusak. Untuk kerusakan pertama itu, ini adalah IC PWM yang ngedrive si MOSFET-nya ini. Untuk MOSFET-nya tipenya itu 70S360P7 seperti itu. Selanjutnya untuk IC PWM saya nggak tahu tipenya apa, karena memang kondisinya seperti ini, dan bodinya sendiri itu sudah pecah. Dengan kondisi yang pecah seperti ini, tentunya saya agak sedikit kesusahan untuk mencari IC penggantinya, karena untuk tipenya sendiri itu sudah tidak terlihat di bodinya. Saya sendiri juga kurang tahu itu apa tipenya. Dan untuk kerusakan berikutnya, ini ada fuse. Fuse-nya ini putus teman-teman. Untuk menyelesaikan kasus seperti ini, di sini saya akan share sedikit apa yang saya tahu. Untuk menggantikan IC PWM yang pecah itu, kita bisa gunakan driver pengganti.
Dan di sini saya gunakan sebuah gacun seperti ini teman-teman. Untuk gacun ini adalah gacun 4 kabel, dan untuk skematiknya bisa teman-teman lihat di foto saya berikut. Selanjutnya untuk memudahkan instalasi, di sini saya pun mengganti sebuah elko-nya yang di sini. Ini adalah elko aslinya. Ya karena ada keterbatasan lokasi penginstalannya. Di sini saya gunakan sebuah elko yang bodinya tuh kecil seperti ini, dengan maksud dan tujuan tentunya agar si modul gacunnya ini bisa terpasang rapi di sini, dan untuk casing dari adaptor sendiri itu bisa tertutup dengan rapi. Dan untuk kabel-kabelnya kita bisa rapikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk fuse sendiri di sini pun saya sudah ganti. Nah, ini teman-teman. Dan untuk elko-nya pun saya pasang seperti itu. Saya kasih penyekat seperti ini agar tidak terkoneksi ke yang lain. Selanjutnya setelah semuanya terinstall, kita coba hidupkan untuk adaptornya ini dan kita tes untuk outputnya, apakah outputnya itu sesuai dengan marking yang ada di bodi adaptornya. Kita colokkan dan langsung saja kita ukur di outputnya. Nah, bisa teman-teman lihat untuk outputnya sudah terukur 19,54 volt dan itu pun stabil ya teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah proses perbaikan, coba kita ukur untuk outputnya. Saya colokkan dan untuk outputnya coba kita ukur. Nah, bisa teman-teman lihat untuk outputnya terukur 19,28 volt dan itu stabil. Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk adaptor ini sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok-oplok.